Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir kembali di ruang Zoom untuk webinar yang keberapa kalinya di Digitech University ini. Karena memang ada beberapa kegiatan juga yang saya bersamai untuk memberikan sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi sharing terkait dengan bagaimana tadi sudah sampaikan oleh moderator, bagaimana agar memulai usaha di usia muda, bagaimana cara akselerasi dan ekspansi usaha yang sudah berjalan, dan bagaimana caranya agar yang sudah ekspansi yang sudah berjalan bisa ekspor juga itu biasanya kita share di ruang Zoom seperti ini, kayak gini. Ini sangat antusias sekali saya untuk hari ini untuk bisa membersamai teman-teman semuanya di hari ini yang baik dari teman-teman itu adalah harapan dari kaminya, terutama mungkin nanti yang disampaikan oleh narasumber ekspor di samping saya. Nah, Kang Satria ini yang jauh lebih ekspor dibandingkan saya ya. Karena ini saya dalam proses belajar aja, teman-teman. Dalam proses ingin sharing saja kepada teman-teman terkait dengan apa yang saya handle sejauh ini ya. Nah, kita akan coba mulai dengan judul yang eh, ini kayaknya judulnya mungkin ya, teman-teman sudah sangat sering melihat atau apa ya, melihat atau mendengar optimasi media sosial ya. Tapi sebelumnya mohon izin eh, saya perkenalkan terlebih dahulu ya aktivitas saya mungkin dari teman-teman semuanya. Nah, ini saya Gunawan ya CEO dari SBM Consulting, kemudian bisa franchise ID, Binaria Tama, dosen Digitek, Hikpit dan lain sebagainya ya. Kemudian oke, ini beberapa mitra kami yang sudah berjalan dan ini adalah beberapa yang bisa kami lakukan inkubasi bisnis, Assertive Excellence, bisnis advisory atau studi kelayakan bisnis. Bisnis advisory itu adalah pendampingan bisnis one on one. Tercatat sekarang ada beberapa klien di Tangerang Selatan, di Yogyakarta, di Kediri, di Gresik, Surabaya, dan juga Jakarta kayak gitu ya. Maka kalau untuk di Bandung saya agak jarang ada di Bandung. Kalau untuk di bulan ini sampai dengan bulan Juli nanti mungkin dalam satu minggu hanya ada beberapa hari saja di Bandung kayak gitu ya. Kemudian eh, biasanya kami juga berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya dari teman-teman ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang sering kami lakukan ini untuk contoh inkubator dan akselerator bisnis matching dari UMKM yang dibina oleh kami di SBM. Kemudian ada kebutuhan dari luar negeri kita coba pairingkan dengan mereka yang memiliki kebutuhan untuk pemasaran internasional. Ini kita service excellent, kemudian eh, ini kajian dan penelitian kami sudah eh, memberikan naskah akademis kepada salah satu kabupaten di Jawa Barat untuk memberikan naskah akademik bagaimana pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif seperti itu ya. Kemudian ada beberapa juga yang pernah kita lakukan, baik dari lingkup nasional, regional, ataupun internasional. Ini beberapa program yang dibantu oleh kami. Ada kampus lain juga, ada kementerian juga, ada inkubasi-inkubasi yang lain juga, seperti itu ya. Nah, ini mungkin menjadi tolak ukur kenapa kok saya jarang ada di Bandung kayak gitu, teman-teman ya. Karena memang setelah COVID ada beberapa event yang harus kita bersami secara offline. Beberapa penghargaan juga mungkin juara 2 3 International Franchise Business Concept, juara satu Skill Academy itu by Ruang Guru, kemudian penghargaan juara 2 dan 3 Indonesia Franchise Business Concept 2022, juara satu MKM Jabar Juara, Arkom Accelerator juga, kemudian juara satu dari Kabupaten Bandung dan juara 3 Dewan Kerajinan Nasional di Krianusa 2023. Kita skip aja ini kebanyakan soalnya. Ya, oke, skip skip aja. Eh, Nah, ini juga juara juara yang dari Kota Bandung ya, kayak gitu. Nah, dari titik apa yang sudah kita bersami, mungkin kita tercatat ada sekitar 1.157 UMKM binaan yang sudah siap untuk akselerasi bisnisnya, kayak gitu teman-teman. Tentunya dari akselerasi bisnis dengan konteks yang saat ini kita bahas, yaitu bagaimana optimasi media sosial. Karena pada saat kita akselerasi bisnis, itu pasti ada ranah digitalnya, ada ranah online-nya, kayak gitu ya. Dan ini yang mungkin tampil di Zoom gitu ada National Roadshow IFBC Indonesia Franchise Business Concept di mana yang di minggu depan itu ada di Bandung di Geraha Manggala Siliwangi tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli ada di Geraha Manggala Siliwangi. Silakan teman-teman bisa datang ke pamerannya berbayar tapinya ya.
berbayar, tapi nanti kalau misalkan diizinkan oleh panitia saya kasih link biar gratis datangnya ya teman-teman kayak gitu ya. Saya juga ada booth di sana biar teman-teman untuk akselerasi bisnis itu ada opsi untuk peningkatan franchise. Nah, bagaimana caranya untuk jualan franchise? Teman-teman bisa lihat di pameran yang ada di Geraha Manggali Siliwangi tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Jika pengen ketemu dengan saya juga, saya ada di sana, ada di booth sana. Kami juga ada talk show di sana di hari nggak apa-apa ya sedikit dulu ya ini ya. Talk show di hari Minggu jam 12 sampai jam 1 atau hari Jumat jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kita juga ada talk show di sana. Nah, beberapa kegiatan franchise itu juga kita roadshow Bandung, Surabaya, Jakarta, Tangerang, kemudian yang lainnya. Ini beberapa brand inkubator yang dibersamai oleh kita, kemudian dengan Kompas TV, beberapa kelas yang terus kita galakan agar kita bisa memberikan manfaat lebih kepada UMKM, ya, kayak gitu. Nah, dari sisi sini saya ingin minta izin kepada teman-teman semuanya sharing mungkin ya. Ini sekedar eh, materi pengantar lah bisa disebut seperti itu ya karena nanti ini expertnya di samping saya soalnya ya eh expertnya di samping saya tadi ini materi pengantar kenapa bisnis itu ketika kita bersamain dari teman-teman semuanya kenapa sangat perlu sekali optimasi ya perlu sekali optimasi dari sisi media sosial kayak gitu teman-teman ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, dari teman-teman mungkin punya bayangan ya. Dari teman-teman juga mungkin pernah punya bayangan. Kenapa sih? Ya, kenapa usaha itu harus go online dan go digital? Ini harus ada dua dua terminologi. Ada go online, kok ada go digital. Yang online udah pasti dia digital, tapi yang digital belum tentu dia online. Kayak gitu. Jika teman-teman pernah melihat, misalkan ya, teman-teman pernah melihat billboard yang istilahnya hidup seperti pakai videotron seperti itu digital, tapi itu belum tentu online. Hanya mungkin simpan file di memorinya, kemudian dia ngelooping, muter itu digital, tapi belum online kayak gitu. Tapi ketika teman-teman menggunakan media sosial kayak gitu, kemudian teman-teman pakai internet itu sudah pasti online. Nah, jadi itu pentingnya. Tahu terminologi dari go online sama go digital. Nah, menurut teman-teman semuanya nih yang sudah hadir sekitar 60 orang lebih. Kenapa usaha itu harus go online dan go digital saat ini ya? Silakan di kolom chat jawab oleh teman-teman semuanya. Kenapa harus go online atau go digital? Silakan di chat di sini. Kayak gitu ya. Nanti jawaban yang paling bagus dapat hadiah ucapan terima kasih. Gitu ya. Kenapa harus online dan juga harus go digital? Silakan dijawab dulu teman-teman. Saya pengen lihat nih dari 60 sekian ini apakah memang pada ada orangnya. Kayak gitu. Menurut teman-teman seperti apa? Karena jangkauannya lebih luas. Oke, Kadarsi. Mantap. Muhammad Ihsan. Karena mengikuti perkembangan zaman, Pak. Oke. Karena untuk memperluas pasar dan meningkatkan engagement. Yes. Engagement, yes. Engagement rate nanti bisa diukur, tapi engagement rate itu harus terkonversi pada penjualan. Agar mempermudah proses transaksi, ya ada betulnya juga. Nah, bagaimana saat untuk bisa transaksinya? Kita akan bahas bagaimana sebelum bisa transaksi itu. Karena sebelum ada transaksi kita harus ngapain dulu di media sosial kita akan bahas hari ini ya. Karena di zaman yang sekarang orang-orang lebih senang belanja online ya. Ya, tapi banyak juga orang yang sukanya offline. Ini terbukti apa? Mual-mual tingkat trafficnya lebih tinggi sekarang. Kemudian marketplace lebih luas. Bisa jadi ya. Nanti juga teman-teman harus bisa bedakan mana marketplace, mana media sosial. Kayak gitu ya. Karena harus mengikuti zaman dan lebih luas juga Pak pakai online. Yes. Dari teman-teman semuanya sudah tahu jawaban dari kenapa harus go online dan go digital. Ya. Karena untuk meningkatkan keuntungan lebih besar dari segi pemasaran. Ya, tapi biaya juga lumayan kayak gitu ya. By the way, saya pemasaran pakai Meta Ads itu sebulan itu 14 juta teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ya teman kalau ada hasilnya terus gas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dari teman-teman rata-rata sudah tahu kenapa harus go online dan harus juga go digital. Dalam konteksnya itu kita harus masuk ke dalam ranah media sosial. Karena dalam prosesnya, teman-teman ya, karena dalam prosesnya mungkin dari teman-teman semuanya, teman-teman sudah punya produk saat ini dan teman-teman juga sudah punya market. Produk teman-teman saat ini tidak semuanya disukai oleh market teman-teman, oleh pasar teman-teman. Betul kan ya? Betul atau betul banget? Betul banget. Oke ya. Nah, dari sisi itu ada yang disebut istilah produk market fit.
Produk market fit itu adalah produk yang sesuai dengan kriteria dari market teman-teman. Atau istilah mudahnya itu produk teman-teman itu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari market teman-teman. Dari bangsa pasar teman-teman. Tapi masalahnya adalah, tadi sudah disinggung, teman-teman yang saat ini produknya sudah oke, sudah bagus, itu punya jangkauan segitu-gitunya. Nah, bagaimana caranya agar jangkauan produk teman-teman itu, lingkaran produknya tuh lebih bergeser kepada lingkaran marketnya. Artinya agar market teman-teman itu luas. Ya, market teman-teman luas itu hanya bisa dilakukan oleh go online dan go digital saat ini. Tentunya dengan menggunakan media sosial. Kayak gitu. Produk kalian oke, enak gak? Enak. Kata siapa ya? Kata kalian kan? Enak. Kata siapa? Kata customer kalian. Customer yang mana masalahnya? Oke, customernya cuma lingkupan istilahnya cuman SCBD ya. Sumarekon, Ciwastra, Bodogol, dan Derwat gitu daerah kampus ini gitu kan ya. SCBD. Atau misalkan cuma Bandung doang. Itu yang enak. Berarti enak. Bisa diduplikasi oleh orang lain di luar sana. Nah, masalahnya adalah untuk menginformasikan bahwa produk kalian itu adalah produk yang enak kepada orang lain, kita nggak mungkin door to door kepada mereka. Nggak bisa datang door to door kepada mereka. Pasang iklan di koran udah nggak bisa. Radio apalagi kayak gitu. Jadi jangkauannya teman-teman untuk bisa menjangkau pasar kalian seperti itu, kalian harus bisa menjangkau lebih luas lagi dengan memanfaatkan media sosial. Dengan menjangkau yang lebih luas lagi, harapannya apa? Harapannya adalah transaksi kalian jauh lebih besar. Transaksi jauh lebih besar, maka akan berdampak pada omset yang lebih besar. Omset yang lebih besar, maka akan berdampak pada laba yang jauh lebih besar. Gitu kan rumusnya harusnya. Tapi kita juga harus niatkan bahwa omset besar, laba besar, berarti kebermanfaatan kalian untuk usaha itu jauh lebih besar. Itu poin pentingnya, kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa menjangkau? Nah, kita berkaitan juga dengan komunikasi digital, kayak itu ya. Ya, nah, komunikasi digital itu dalam konteks usaha itu berkaitan dengan marketing digital atau digital marketing ya. Nah, dari sisi sini ya, kita akan jadi tahu ya, digital marketing adalah salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu upaya penggunaan jaringan digital, perangkat atau platform bersifat online untuk pemasaran. Nah, dari sisi sini, teman-teman ya, dari sisi sini, kita jadi tahu bahwa memang kalau online itu udah pasti pakai internet, teman-teman. Udah pasti pakai internet. Jaringan mana sih yang nggak ada internet sekarang? Ya, kalau misalnya kita konteksnya mungkin ada konteks yang Jawa Barat atau Jawa lah lebih luasnya atau di daerah lain juga itu sudah pasti ada jaringan internetnya kayak gitu. Nah, dari sisi sini kita jauh lebih mudah untuk menjangkau market kita kayak gitu ya. Dari titik sini kayak gitu. Pak, pertanyaannya bagaimana agar apa? Media sosialnya bisa dioptimasi yang berdampak pada penjualan kayak gitu. Jangan sampai sudah dioptimasi tapi kok nggak berdampak pada penjualan. Nah, itu namanya buang-buang waktu kalau kayak gitu. Udah bagus, udah kontennya udah bagus. Ternyata konten bagus saja belum tentu bisa terkonversi pada penjualan. Teman-teman kayak gitu ya. Ingat ya, konten bagus saja belum tentu bisa terkonversi pada penjualan. Nah, bagaimana caranya agar bisa terkonversi pada penjualan? Itu alasannya kenapa saya hadir di hari ini gitu ya. Yang pertama, kalian harus paham dulu. Tadi ada produk, ada market. Market kita, ya, market kita di sini ternyata pertumbuhan internet terbesar di dunia. Ya, ketiga. Kemudian rata-rata dihabiskan waktu 7 jam, ya, hampir 8 jam kayak gitu. Artinya sepertiga hidup kita tuh lihat handphone, menggunakan internet. Coba teman-teman ya, ada yang ke toilet aja bawa handphone sampai scrolling kayak gitu. Ada yang sambil nyetir aja kita scrolling. Saya juga kalau sambil nyetir sambil scrolling kayak gitu. Ya, tapi nggak stalking sih. Ya, kayak gitu. Ternyata di Indonesia juga negara dengan presentasi tertinggi menggunakan smartphone kayak gitu untuk belanja. Jadi marketnya udah di situ. Kalau dulu pakai baligo, koran, radio dan sebagainya, kita sudah berpindah dalam namanya smartphone. Jadi kalian sudah tahu alasannya harus berpindah pada go online sama go digital. Nunggu apa lagi? Ya. Setelah tahu harus melakukan apa, how to create-nya. Setelah what-nya tahu, apa sekarang how kayak gitu ya. How-nya tuh bagaimana? Bagaimana caranya agar menggunakan optimasi media ini, media sosial ini? Nah, yang paling penting yang pertama adalah, yang kedua adalah kenapa penting?
untuk media sosial ini dioptimasi karena sebagai social proof, teman-teman. Ya, social proof. Kalau kalian buka produk sesuatu, produk passion lah, ketika kalian buka, pasti kalian buka dulu Instagramnya, followersnya berapa. Kalau yang sudah tahu engagement rate-nya itu diukur engagement rate-nya berapa, kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu sebagai social proof. Artinya, ketika kalian sudah punya produk, sudah punya bisnis, ketika Instagramnya nggak jalan, ya ambiar juga gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman usaha yang eh, tidak terlalu mementingkan Instagram atau media sosial lainnya ya. Itu yang berkaitan dengan B2B, bisnis B2B, bisnis to bisnis kayak gitu. Yang penting mereka itu secara SCM atau supply chain management itu berjalan dengan baik. Ada yang nggak pakai media sosial. Karena apa? Mereka itu sudah punya jalur tersendiri kayak gitu. Yang jalur tersendiri. Nah, saya juga terlibat di sisi situ. Nah, social proof ini yang menjadi bahan kepercayaan. Karena apa tujuan dari media sosial itu untuk trusted. Setelah trusted dia pakai percaya. Jadi kalau misalkan untuk penjualan dari pengelola media sosial itu ada AIDA mungkin ya. Awareness, Interest, Desire, dan Action. Orang kalau tahu produk tertentu dia nggak langsung beli. Pasti dia mempertimbangkan dulu. Untuk bisa mempertimbangkan, dia itu pasti lihat dulu ke Instagram atau ke marketplace-nya. Kalau di marketplace-nya, dia lihat pasti ulasan. Di Google-nya juga pasti lihat ratingnya. Itu yang paling pasti. Betul ya? Itu betul sekali. Ya, kayak gitu. Itu social proof. Jadi media sosial, optimasi media sosial penting karena sebagai social proof juga. Nah, social proof ini bisa like-nya berapa segala macamnya itu juga bisa dilihat dari sini. Biasanya social proof itu bisa dari Instagram, Facebook dan juga WhatsApp-nya. Jangan sampai teman-teman Instagramnya udah bagus, Facebook juga udah bagus, ternyata WA-nya post foto profilnya agak-agak alay kayak gitu ya. Nah, nanti itu jadi nilai kepercayaan dari masyarakatnya atau calon customer kalian itu jadi ambiar kayak gitu ya. Nah, kenapa harus pakai media sosial untuk go online sama go digital? Ini untuk membuat brand awareness. Jadi tahu brand kalian itu ya, brand kalian. Nah, bisa jadi orang yang dulunya tidak tahu ketika kalian posting jadi lebih mulai mengenal. Ketika kita terus lebih mengenal, diingatkan berulang. Nah, bagaimana cara diingatkan berulang? Nah, ini adalah titik di mana paling krusial ketika kita optimasi media sosial, teman-teman. Jadi kalau untuk sekali dua kali, itu bukan namanya digital marketing. Itu bukan optimasi media sosial. Itu namanya pengumuman. Kayak gitu ya. Kalau kita orang kampung, saya orang kampung dari Garut. Suka diumumin nih sama Pak RW dulu ya. Ada kerja bakti sekali dua kali kan gitu kan kalau dalam sebulan itu. Kalau sekali dua kali itu pengumuman kayak gitu. Kalau kalian postingnya tidak konsisten di media sosial kalian, berarti kalian itu bukan mau optimasi, tapi pengumuman bahwa ada brand kalian yang sedang berjalan kayak gitu. Ya. Padahal dalam fase mulai mengenal, nah diingatkan kembalinya itu jangan sampai bosan juga diingatkan kembali. Nanti ada tipe-tipe konten bagaimana konten media sosial kalian agar tidak dianggap boring atau annoying kayak gitu ya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dari customer. Nah, yang paling pasti adalah menjadi yang paling diingat. Ya, itu kan dari brand awareness. Yang selanjutnya adalah menjadi competitive advantage. Artinya apa? Ketika kalian sudah masuk pada brand awareness yang diingat oleh orang, harusnya kalian juga diikuti oleh kondisi secara digital ataupun secara online-nya. Alias kalian ketika teman-teman punya produk, ketika orang lain mencari produk yang ada di kalian, maka kalian akan menjadi urutan pertama kayak gitu yang dibeli atau yang direferensikan kayak gitu ya. Nah, dari sisi sini media sosial apa saja sih yang bisa digunakan? Mungkin ada beberapa beda ya. Ada yang meta group atau misalkan dengan TikTok ataupun dengan apapun juga. Tapi mungkin karena dengan keterbatasan waktu kita akan coba bahas ya teman-teman. Ada membahas beberapa media sosial saja di meta group. Kenapa harus seperti itu? Ternyata memang di Facebook, YouTube sama WhatsApp dan sebagainya itu penggunanya sangat banyak sekali meskipun ini tahunnya 2020 tapi ternyata rata-rata itu yang paling banyak digunakan kayak gitu ya. Mungkin sekarang sudah bergeser ke TikTok dan sebagainya. Tapi kita coba lihat ya, kekuatan dari eh,
Facebook Family ya. Ada Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp dari situ. Nah, dari teman-teman mungkin bisa jadi pertama itu Facebook ya. Facebook yang saat ini teman-teman ada yang pakai profil sendiri, ya personal kayak gitu, ada yang juga pakai page kayak gitu. Kenapa harus beralih kepada page teman-teman? Karena memang di dalam personal itu masih ada keterbatasan kayak gitu ya. Masih ada keterbatasan, tapi kalau untuk bisnis atau untuk page itu jauh lebih proper. Terus ketika kalian mau mengiklan, ya iklan di Instagram Ads atau Facebook Ads atau di Meta Ads itu pasti akan dikelola pakai Facebook Manager namanya. Jadi harus bagus dulu di Facebooknya. Kayak itu biasanya pengalaman kami pakai Meta Ads atau iklan, ketika page Facebooknya oke, nah itu biasanya berpengaruh pada impresi, reach, kemudian engagement di Instagram juga itu berpengaruh kayak gitu. Jadi benahin dulu di Facebooknya karena dia ibunya grup ini gitu. Grup ini ibunya. Jadi kalian harus benar-benar istilahnya nggak mau mulai. Saya pribadi 2 tahun kemarin itu mungkin istilahnya aduh Facebook udah ketinggalan zaman gitu kan ya seperti itu. Tapi ketika kita masuk kepada optimasi yang jauh lebih jauh lagi Meta Ads kayak gitu ternyata memang harus bisa mengelola dari sisi Facebook di page-nya juga kayak gitu ya. Ternyata itu yang berpengaruh juga ke SEO juga itu berpengaruh teman-teman. Nah, dari Facebook kita akan juga melihat bagaimana sih untuk optimasi ya, optimasi di Instagram ya. Nah, dari sisi sini, teman-teman coba tanya, ketika teman-teman yang sudah bergabung atau misalkan sudah memiliki bisnis, apakah sudah punya Instagram yang benar-benar Instagram bisnis gitu ya, yang gak profesional kayak itu. Jangan-jangan masih postingannya itu campur aduk sama kalian. Kadang ada curhat, kadang kadang apa. Nah, itu harus harus kalian eh, sesuaikan. Jadi harus lebih profesional agar nilai kepercayaan dari calon customer kalian itu jauh lebih meningkat kayak gitu ya. Nah, ini ada Instagram personal sama juga Instagram bisnis. Bedanya ada button kontak kayak gitu ya. Analitik dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ternyata ketika kita ini pengetahuan saya penamaan aja ya. Dari penamaan Instagram kayak gitu. Ketika kita lihat ada penamanya suka ada yang suka pengen keren kayak gitu. Tapi pada saat dicari itu gak ketemu kayak gitu itu hati-hati. Seperti ini, batik kultur. Karena itu ada kategorinya batik, ke belakangnya itu brand kita kayak gitu. Misalkan batik Asep ya nggak apa-apa. Tapi ada namanya batik di depannya ada kitanya loh, cirinya kayak gitu dari situ. Nah, bionya juga hati-hati teman-teman, bionya di situ. Pastikan di sana itu ada semacam link yang bisa menginformasikan di mana saja, apa saja yang bisa kita lakukan. Bisa jadi websitenya, kemudian lokasi maps dari usaha kalian, kemudian juga ada kontak kontak WhatsApp-nya kayak gitu. Nah, kelemahan yang saya tampilkan di Zoom ini, lihat kontak WhatsApp-nya itu masih diketik manual. Jadi orang itu nggak akan mau kayak gitu, malas orang itu. Termasuk saya, karena saya juga orang. Kalau teteh yang di sana mungkin nggak akan malas, karena bukan orang. Ya, teteh yang lihat saya itu berarti bukan orang, karena bidadari. Ya, Eh, kenapa harus yang langsung klik aja, langsung redirect ke WhatsApp kayak gitu teman-teman. Kalau ngetik manual 08131129 malas banget, bener nggak kayak gitu. Tapi cari yang langsung klik itu bisa pakai pakai link tray, kemudian banyak lah penyedia penyedia yang bisa dimasukkan ke bio itu seperti itu ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini tidak mungkin media sosial itu lepas dari konten ya. Tidak mungkin terlepas dari konten. Nah, teman-teman, tadi sudah saya bilang di awal. Jadi kalau untuk konten itu jangan boring, jangan annoying. Kayak gitu ya. Ada beberapa variasi konten yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya untuk bisa kontennya agar bisa diterima oleh teman atau customer kalian. Bisa jadi mungkin teman-teman eh, lebih memperhatikan. Kenapa penting?
teman-teman tuh punya senjata banyak. Ada SEO itu senjata, kemudian sosial media senjata, CRM juga senjata, tapi konten itu adalah pelurunya. Senjatanya canggih, tapi kalau pelurunya peluru karet bukan timah, ya mental kayak gitu. Tapi kalau kontennya konten yang bagus, itu akan langsung menembus batas kritis dari customer teman-teman semuanya, ya. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis konten. Ada yang konten promosi, ada konten informasi dan branding, ada konten interaktif. Ini tiga konten ini memiliki tujuan masing-masing. Ada yang eh, tujuannya adalah untuk bisa menambah engagement rate seperti konten interaktif itu biar interaktif. Makanya ini teman-teman boleh coba ya. Ketika teman-teman sudah posting ya, kemudian ada yang nge-komen, kalian balas, komen balas. Sampai taruhlah aja 50 yang komen itu. Ketika seperti itu, jarak 2 jam atau 3 jam, kalian posting lagi yang lain. Pasti jangkauannya lebih banyak. Itu pasti. Kayak itu. Coba lihat algoritmanya kayak gitu ya. Kemudian untuk bisa melihat algoritma, teman-teman follow aja official Instagramnya. Mereka akan setiap tahun itu me- memberikan apa ya? Memberikan informasi tahun ini kita akan fokus kemana? Tahun ini kita akan fokus kemana? Tahun 2024 ini ternyata kalau dulu itu hashtag itu harus sampai puluhan. Sekarang 10 juga udah cukup teman-teman hashtagnya. Yang pasti hashtagnya terkait dengan industri kalian, wilayah, dan niche market dari kalian. Kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian dari sisi konten, ada yang sharing, ada caring, ada selling. Tips agar hidup sehat. Itu jualan, misalkan saya jualannya jualan produk kesehatan gitu. Produk kesehatan yang buat menghangatkan badan, STMJ atau apapun juga. Tips untuk kalian yang suka naik gunung kayak gitu. Yang pertama, siapkan peralatan. Kedua, bikin itinerary atau jadwal untuk naik jam berapa. Kemudian tiga, persiapkan peralatan yang memadai. Bla 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 bla. Keempat, jangan lupa membawa produk bla 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 agar aman di perjalanan. Itu bisa juga. Nah, itu hal-hal seperti itu. Ada yang sharing, caring, ada selling. Jadi kalau terus kalian jejelin selling terus, apalagi yang di WhatsApp-nya itu open PO, aduh, open PO ke pakai statusnya, followersnya cuma ada 20, ya udah 20 orang itu yang kejangkau berarti. Nah, itu yang harus diperlihatkan. Ini kalau kalian untuk iklan, kalian harus tahu objektif iklan di media sosial itu. Kalau untuk awareness, goals-nya cukup untuk mengenalkan merek dan juga produk. Goalnya yang penting jangkauan sama video views kalau misalkan itu pakai video ya. Kemudian ada promosi dan sebagainya dan ada sampai ke retention. Retention itu adalah bagaimana caranya orang yang sudah membeli produk kalian itu agar dia mengajak orang lain untuk membeli produk kalian juga. Artinya repeat order lagi, repeat booking lagi kayak gitu. Hati-hati antara konversi sampai retensi karena apa? Apa yang kalian janjikan itu harus sama dengan kondisi yang dirasakan oleh customer. Salah satu apotik ya, salah satu apotik yang ada di Bandung menyatakan apotiknya itu buka sampai dengan 24 jam. Itu kan promise, brand promise kayak gitu. Nah, saya jadi tahu, oh, awareness ya, tahu apotik itu buka 24 jam. Kemudian ada promosi juga kayak gitu. Oke, saya mau datang kayak gitu. Tapi ketika pada saat saya datang jam 11 malam udah tutup, maka nilai kepercayaan saya kepada apotek itu jadi luntur. Aing nggak mau deui kadinya gitu. Karena apa jam 11 malam udah memberikan effort yang lebih kayak gitu. Nanti dari awareness, consideration, conversion, sama retention itu punya tujuan masing-masing. Apalagi untuk retention. Setelah retention, kalian nanti ada materi namanya CRM, Customer Relationship Management, agar kalian tahu siapa saja yang sudah menjadi loyal customer kalian. Itu jauh lebih penting. Ya. Nah, ini beberapa bikin konten mungkin sudut pengambilan gambar, kemudian ini back angle pas set ya kayak gitu ya. Kalau kalian nih angle-nya kiri atau kanan, kalau saya mah sama aja ada bulat itu juga tahu bulat ya kayak gitu. Sama aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kalian yang istilahnya tata angle-nya kiri apa kanan? Kanan. Oke. Ya, waktu habis siapa? Back angle terus low angle seperti ini dari bawah. Nah, ini cocok bagi orang-orang seperti saya.
kayak gitu, yang tumbuhnya semampai ya, yang di bawah 150 cm kayak gitu, ini boleh sih pakai ini, agar terlihat jenjang lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, ini untuk high angel ini jauh lebih exposure. Nah, ini buat konten yang meningkatkan engagement. Salah satunya bisa pakai ini juga teman-teman. Ya. Kemudian bisa pakai lagu ya. Lagu yang benar-benar lagi tren. Itu biasanya suka ada tuh kasih ininya. Yang biasa kalau kemarin itu apa ya? Chic Shack Shock terus ada yang sekarang tuh Korea tuh apa ya? Itu yang lumayan lagi bagus kayak gitu ya. Nah, ikut tren kayak gitu. Sip, teman-teman, eh bisa juga berkolaborasi dengan interaksi dengan kreator lain juga ya. Teman-teman untuk apa? Suka biasanya berkolaborasi atau kolaborator itu untuk meningkatkan jangkauan aja teman-teman. Kuncinya adalah konsisten kayak gitu. Bersabarlah ya. Jadi kalau belum ada hasil sebulan 2 bulan ya sabar aja. Kami juga membangun itu sampai 2 tahun teman-teman ya. Ada aplikasi-aplikasi pembantu seperti ini kalau saya nggak paham kayak gitu. Kami punya agensi tersendiri biar lebih paham. Dan jangan lupa pada saat ketika teman-teman sudah optimasi media sosial, kalian kan itu kan ada button ya, ada button untuk redirect ke WhatsApp. WhatsApp-nya usahakan WhatsApp bisnis ya. WhatsApp-nya WhatsApp bisnis agar nilai kepercayaan dari customer itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan WhatsApp biasa ya. Banyak fiturnya, nanti mungkin disaringkan saja materi yang disampaikan ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.